إلى حضرة مهدي الأحمد بن عيسى إلى حضرة باقي المقدم محمد بن علي وعلى إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن صدق إلى حضرة الشيخ بلغة بن زريد إلى حضرة أبي عمر الأوقاص إلى حضرة أبي عبد الحدث إلى حضرة الشيخ مطهر الشيخ الفنجري إلى حضرة الشيخ كشف النور بين حضرة الشيخ سلم عبد النبي إلى حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر ولجميع شيخنا ومعلمنا وأزواجنا وذريتنا أن الله يعلى درجات والجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا العلم النافع والأمر خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسلام بذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته أن الله ينمي قلوبنا وغالبنا معبودنا والذوق والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة ابتداء بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin sab'ah daripada kitab Naswaihul Haibat. Wa qala iblisu bagian adalah ayat 10 macam yang dibenci oleh iblis dan kemudian 10 macam 10 golongan yang disukai iblis. Maka ma'adau kami ummati qala, lalu kata iblis, Nabi kita pernah mereka bertemu dengan iblis dengan wujud yang asli. Maka ma'adau kami ummati, kata Nabi kita, wahai iblis, berapa musuh kau dari umatku itu? Qala ay iblis, maka berkata yakni si iblis, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dai bermula musuh-musuhku itu, kata iblis, isyruna nafaran, jumlahnya adalah 20 orang. Mereka yang disukai iblis 10 orang, yang dibenci oleh iblis 20 orang bertambah. Awaluhum, yang pertama, anta ya Muhammad, yang jelas musuhku adalah engkau wahai Muhammad. Itu si iblis tadi. Fa inni ubghiduka, maka sesungguhnya aku ini menjadi iblis. Ubghiduka, sangat marah, benci kepada engkau itu. Ai wa ubghidu ahla baitika, dan juga aku benci ahla baitika, akan ahlul bait engkau atau dzurriyyat engkau. Tidak ada benci lawan dzurriyyat Nabi, termasuk daripada kawan iblis. Wal alimu al amilu bil ilmi, yang kedua kata si iblis yang tidak aku sukai adalah orang yang berilmu, orang yang alim. Al amilu, tapi itu mereka adalah orang alim tadi yang mengamalkan bil ilmi, dengan ilmunya. Ai wasailil abrori, apalagi orang alim orang berilmu tadi mengamalkan atau menggali semua dari perbuatan yang baik-baik. Jika aku melihat mereka menjadi iblis, orang yang berpengetahuan itu mengamalkan ilmunya, aku tidak suka dan termasuk musuhku yang sangat besar. Wa hamilul Qur'ani ay hafidhihi idza amina bima fihi. Yang ketiga menjadi iblis yang termasuk yang tidak aku sukai itu orang yang selalu hamil Quran, ay hafidh, hafidhu, itu orang yang penghafal Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghafalkan Al-Quran dan memahami isi Al-Quran, idza amila bima fihi. Jadi ada bila orang ada menghafal Al-Quran, jadi iblis aku keluar, tidak suka. Kenapa? Karena iblis ini tidak mau dibawahi oleh Nabi kita, hendak di atas terus, hendak menjadi yang di atas terus, artinya pangkatnya mau di bawah Nabi kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, hamalatul Qur'ani urafa'u ahlil jannah yaumil qiyamah. Nabi kita bersabda, orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami isi Al-Quran, urafa'u adalah orang-orang nanti yang dikenal ahlul jannati, di dalam
surga. Penghuni surga nang paling dikenal yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Nantinya amanatul Quran dikumpulkan orang-orang. Wasyuhada'u uwadu ahlil jannati. Ada orang para mati syahid adalah mereka pemimpin ahlul jannah. Mati syahid, syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat, syahid dunia. Wal anbiya'u sadatu, dan bermula para nabi-nabi sadatu, yang menghafalai mereka, yang menjadi terdepan para nabi itu. Ahlul jannati, adalah penghuni surga. Wal mu'adzinu bi khamsi salawatin, orang yang keempat yang tidak aku sukai dia tulis nama diri musuhku. Al mu'adzinu, orang yang mu'adzin, orang yang memanggil, mengajak untuk sembahyang. Bi khamsi salawatin, pada sholat 5 waktu. Ya kalau ini bisa aku tahu mengajak itu. Yang tahu ya kalau aku sampai guys. Aku tahu, aku balik mengajar lagi. Karena di situ menyebut nama Nabi Muhammad, nama kawai Muhammad itu. Wa muhibbul fuqari wal masakin wal yatama, adapun yang kelima dan tidak aku sukai menjadi bis adalah orang itu selalu suka al-fuqara'i, kepada orang-orang yang fakir, wal masakini, dan orang-orang yang miskin. Yang ketujuh, berkawan, bergaul dengan orang yang paling bawah. Wal yatama, dan orang yang mengasihi al yatama, anak-anak yatim. Bila ada yang mengauni fuqara masakin, jadi bisa aku tidak suka. Ruwiya anna Rasulullah alaihi wasallam qala al-julusu ma'al fuqara'i min al-tawaddu'i. Nabi kita bersabda, duduk bersama orang-orang yang fakir itu min al-tawaddu'i, termasuk orang yang tawaddu. Wa huwa min afdhalil jihadi, dan dia termasuk daripada seutama berperang. Jadi duduk bersama fakir tadi, duduk dengan apa? Duduk dengan kasih sayang. Artinya duduk di sini berkawan. Kalau ini orang nampak fakir, kalau kita nanti orang fakir ada manfaatnya ya. Tapi kalau mau sugi ada manfaatnya. Hanya lagi kurang harus. Ya Allah mau sugi nanti. Ruwiya anna Rasulullah alaihi wasallam annahu qala, Nabi kita bersabda, li kulli syai'in kitabun, setiap sesuatu ada kuncinya. Wa miftahul jannati, dan kuncinya di surga itu hubbul masakini wal fuqara'i, cinta suka orang miskin dan orang-orang yang fakir. Di dunia suka, misalnya suka orang miskin fakir, misalnya berzakat kepada orang fakir miskin. Makanya kan zakat itu yang paling utama, fakir dan miskin. Bila yang masih ada fakir dan miskin, golongan yang ketiga, kena didahulukan fakir dan miskin. Bila ada lagi fakir dan miskin, dicari ada lagi zakat tadi, hanya golongan yang ketiga siapa? Akhirnya untuk mau bagi kau terima zakat. Mula ambilnya merasa cukup aja, diamnya aku ini cukup sudah, masalah. Apa siapa golongannya? Rongan mu'allaf, baru masuk Islam. Jadi mu'allaf siapa ada mu'allaf diserahkan zakatnya. Kenapa diserahkan zakatnya kepada mu'allaf tadi? Supaya memperkuat dirinya, memperteguh hatinya bahwasanya agama Islam itu agama yang lemah lembut dan kasih sayang. Misalnya mu'alaf tadi menerima zakat, si banyak kan ada masalah. Yang zakat kalau mu'alaf misalnya 10.000 ada masalah, lebih pada 10.000 ada masalah juga. Yang ada orang menerima zakat tadi dibatasi ya, mulai orang miskin fakir menerima zakat, saya ini batasnya ada Allah.
Bila batasi berarti hukum, berarti ajaran hanya pulang. Jadinya fakirnya miskin menerima zakat. Saya ini aja bila lebih ada boleh itu ada. Tidak Allah. Rawahu Ibnu Bilal. Wa qalbi rahimi. Kemudian yang keenam adalah yang termasuk orang tidak aku sukai, ujar si iblis jadi musuhku, orang yang hatinya selalu pemurah, selalu kasih sayang. Maksudnya pemurah hati itu melihat orang yang tidak baik, dia selalu dalam hatinya mendoakan, yang pemurah hati namanya. Fi jami'i umuri ibadillah, pada semua perkara hamba Allah Ta'ala, la siyama ahlul ma'asi, terlebih lagi terutama ahlul ma'asi, orang maksiat, yang maksiat di rohnya, dan sadar, dan api, dan juga beriman. Namanya apa? Dzu qalbin rahimin fi jami'i umuri ibadillah wa tawadu lil haqqi. Kemudian yang ketujuh adalah yang termasuk tidak sukai dari iblis, orang yang taat kepada yang hak, yang benar. Artinya yang benar dikerjakannya, yang hak digawinya. Bilanya terlepas daripada yang hak, jadi iblis aku suka orang itu. Tapi yang gawi yang hak seperti apa? Menggawi yang kewajiban kita. Ada waktu termasuk yang hak, yang disuruh menjalankan puasa wajib bulan Ramadan yang hak disuruh, melakukan zakat termasuk yang hak disuruh juga. Kata iblis, aku tidak suka sama sekali, jadi musuhku ini. Tapi di dunia aja melihatnya iblisnya anak lagi bawah, anak lagi bawah jauh. Qala Qushairi, berkata Imam Qushairi, wa tawadhu, yang termasuk tawadhu itu wal istislamu lil haqqi, itu menyerahkan sesuatu perkara yang benar, artinya mengerjakan perkara yang benar, wa tarkul i'tiradi, dan meninggalkan menentang ala hukmi, atas hukum Allah. Bila menggawi yang benar termasuk Imam Qushairi orang tawadhu. Kalau tawadhu dari makna yang lain, banyak orang tawadhu. Wa syabun nasyafi ta'atillahi ta'ala. Dan yang kedelapan adalah pemuda yang gemar berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Syabun muti'un, pemuda yang taat lillah karena Allah Ta'ala, minasir dari waktu anunya ila kibari, sampai dia menjadi Tuhan. Gemarnya suka gawe ini, suka gawe yang baik, suka, tidak ada keberatan dalam hatinya, tidak merasa berat gawe yang baik. Wa aqilul halali, yang kesembilan adalah yang tidak aku sukai, kata itu menjadi musuhku, orang yang senang, orang yang suka kepada memakan makanan yang halal. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, sahabat, la yaqbalullahu salatan, menurut pendapat Abdullah bin Abbas, tidak menerima Allah Ta'ala salat seseorang imri'in fi jawbihi, yang di rongganya luqmatu, termasuk luqmat sesuap haramin yang haram. Itu menurut Imam Abdullah bin Abbas. Wa syabani mutahabani billah, yang ke-10 adalah dua orang pemuda yang saling mencintai karena Allah Ta'ala. Cintanya apa? Banyak pemuda lagi dua orang sama-sama membawa kebaikan, suka sama-sama membawa dia suka dua-duanya. Jadi yang saya mau suka yang satunya, yang satu suka yang satunya, tapi karena Allah, ila an yamuta, sampai keduanya mati. Wal harisu al muhafizu ala sholati, kemudian yang ke-11 orang yang selalu menjaga
atau orang yang selalu terus menerus ala sholati mengerjakan sembahyang fil jamaati khususnya berjamaah. Yang ke-12 walladzi yusalli bil laili wan nasu qiyam. Nah, termasuk orang yang tidak hapus wahyu dari iblis adalah mereka-mereka orang-orang yang di waktu malam adalah mereka itu sholat bil lail waktu malam sementara orang-orang tidur nyenyak. Karena saat malam tidak mengganggu yang dalam rumah. Apa kata orang koyuhan izin aja malam tengah malam aku koyuh ini membaca piring takut baca piring supaya itu kamu melakukan atau baca gelas cuk lantai semen yang atau pandangan anak bapak malam dua ayo bacaannya supaya dia batis itu kadang-kadang itu juga jadilah bagaimana atau harus mengulang baju gula tengah malam toket motor di sendok di cangkir anak gua angkat sendok tadi jatuh bunyi. Kenapa? Karena orang tidur nyenyak koyuhan menyadar bangun tawarian nambahin rumah udah bangun menang laptop lagi ketok sementara sendok. Qala sallallahu alaihi wasallam sallu minal laili walau arba'an. Jadi Nabi kita sembahyang waktu malam itu walau arba'an. Apa arba'an maksudnya? Tahajud 4 rakaat diakhiri dengan witir. Jadi setelah tahajud hanya witir. Jadi witir itu sholat penutup dari sholat sunat waktu malam. Bilanya bacaan malam pada bangun anggap sebelum murid sholat witir sedikitnya 2 rakaat atau 3 rakaat 2 rakaat salam kemudian berdiri rakaat setelah duduk salam 3 rakaat 2 kali salam menahan juga. Jadi bila setelah sholat witir tidak ada lagi sholat yang dilakukan karena witir itu sholat penutup dan sholat sunat menahan witir di waktu malam. Sallu walau rakaataini, dan Nabi kita juga bersabda sembahyanglah olehmu walau 2 rakaat saja. Walladzi yumsiku nafsahu 'anil harami, yang ke-13 adalah orang yang selalu menahan dirinya 'anil harami, daripada perbuatan yang haram, fil aqwal, baik menurut perkataannya, wal af'al, dan perbuatannya. Walladzi yansahu lil akhwat, yang ke-14 orang yang selalu memberikan nasihat yang baik lil ikhwani, bagi saudara-saudaranya. Walaysa fi qalbihi syai'un, dan tidak ada pada dia memberi nasihat di hatinya itu sesuatu minal ghisyi, daripada dana, wal ikbi, daki, wal khada, dan menipu. Artinya memadai yang baik. Saya akan tidak berusaha berbuat baik, nasihati nasihati langsung panjang di bulu, panjang urat bulu, kemudian mengalahin yang menasihati selalu saja. Itu yang ke-14. Walladzi yang ke-15 yang tidak aku sampai menjadi iblis daripada musuh, termasuk musuhku adalah orang yang selalu selamanya dalam keadaan berwudu. Walladzi yakunu abadan ala wudu'in, yang selalu adalah selamanya atas berwudu. Artinya selain nama yang wajib, gawe yang sunat dia berwudu juga, atau gawe yang harus dia berwudu juga, atau pada
gawe apa-apa dia tetap wudu juga. Maksudnya habis mandi langsung wudu. Kalau orang gawe yang sudah minum lainnya mau berangkat habis mandi langsung wudu. Kalau pada gawe langsung lebih utama lagi apabila habis wudu sembahyang sunat duduk. Bila sunat wudunya itu sembahyang sunat duduk itu apabila banyak wudu di muat kalau masih belum kering. Terus sembahyang duduk namanya. Bilanya banyak di muat sudah kering, masuk tempat sembahyang ayat teman masjid. Itu bedanya. Sembahyang sunat wudu itu bilanya habis wudu. Anak sobat supaya sunat dua, bayi masih basah di muat itu namanya sunat wudu. Banyak tarik lain biasanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanatin." Jadi Nabi kita barang siapa yang berwudu ala tuhrin menjaga dirinya dalam keadaan suci, kutiba ditulis baginya asyru hasanat 10 macam kebaikan. Ada ulama baca ini baca itu habis mandi wudu dalam keadaan suci dengan apa? Maka dengan syarat-syaratnya dengan bacaan-bacaannya kutiba lahu asyru hasanat. Qala Syekh Al-Hikmi berkata Syekh Al-Hikmi aiman tawadda'a wudu'an musahiban lituhrin. Kata Syekh Al-Hikmi barang siapa yang berwudu dia itu akan satu wudu musahiban karena dia sudah kebiasaannya menjaga dirinya dituhrin dalam keadaan suci, kutiba lahu asyru wudu'atin ditulis baginya, dicatat baginya sama seperti 10 kali berwudu. 10 kali berwudu. Jadi Imam Syekh Al-Hikmi sekali berwudu sama belas dicatat baginya 10 kali berwudu. Wal wudu bisa bi'ati hasanat dan wudu itu mengandung 700 macam kebaikan. Lianna aqallal aqdha'afati sabu'atin ziyadatan al-ashril madhkur fi qawlihi ta'ala. Wasakhiyun yang ke-16, wasakhiyun orang yang selalu dermawan. Faman aqtal ba'dha wa aqtal ba'dha bahwa sahibu sahabi. Memberi sedikit saja, bagi full, memberi sebagian saja termasuk nasara sakhiyun. Jangan kena pakai tulisan yang sakhiyun itu beri yang banyak, memberi yang sedikit kata sakhiyun lain sama aja. Yang penting ikhlas. Ini pahamannya ada dia yang sakhiyun itu yang memberi full lain. Orang yang sedikit yang sedang yang full sama aja sakhiyun. Bahwa sahibul sakhai wa man badala aqtaran wa qala nafsihi syai'an bahwa sahibul judi. Bilanya masih bersisa daripada yang diberinya itu kan namanya sahibul sakhai. Siapa yang memberikan seluruhnya ada bersisa bagi dirinya. Bagi dirinya tersisa untuk dirinya aja. Ada sampai lagi saya tersisa 5%-nya lagi. Semuanya habis beriannya. Bahwa sohibu judin itu namanya sohibu judin. Nah jadi sakhiyun dengan judin ada perbedaannya. Mulanya sakhiyun itu memberi separuh masih ada lagi sohibu sakhoyin. Bila sohibu judin memberikan lebih banyak dan tersisa bagi dirinya misalnya 5% aja itu namanya sohibu judin. Walladhi qasa bil darurati wa athara ghaihi bil balawati bahwa sahibu iftarik wal musyrik. Wa hasanu khuluqi yang ke-17 yang tidak aku sukai dari iblis termasuk daripada musuhku adalah dia itu memiliki daripada budi pekerti yang baik, bisa berakhlak yang baik. Wa huwa qasdul wajhi, berakhlak yang baik dari iblis orang itu. Berakhlak yang baik dengan Allah Ta'ala dia berakhlak. Aku tidak suka iblis. Dengan Rasulullah dia berakhlak. Dengan siapanya dia berakhlak iblis. Aku tidak suka itu. Wahwa wasful wajhi, yang sedikitnya maksud makhluk itu wasful wajhi, manis rupa,
manis wajah. Yang awal manis wajah ada lewat tauhid. Wa kaful adza, dan menahan daripada mengganggu manusia, termasuk husnul khuluqi. Manusia ada masalah dan diganggu husnul khuluqi. Wa badlun nada wa qila wa hayati nafsi, dan adalah daripadanya itu menyerahkan daripada permintaan kurang, masuk husnul khuluqi. Ya, perlu wa hayati nafsi tasduru indal af'alil jamilah aqlan wa syar'an wasidqu rabbahu bima dhamina Allahu lahu. Yang ke-18 adalah orang yang membenarkan dengan apa yang telah Allah jamin untuknya, minal rizki, dari rezekinya. Misalnya ada persoalan masalah rezeki, ada dua orang di pada yang menanya, tapi yang bujur pada daratnya, lalu yang memihak kepada itu tadi rezekinya, bahwasanya rezekinya ini benar. Qala fi ruhil bayan ittafaqal ulama ala anna arba'atin la taqbalu at-taghyira aslan. Karena rezeki itu sudah diserahkan Allah Ta'ala kepada yang berhak. Ulama sepakat atas bahwasanya ada 4 macam yang tidak bisa menerima berubah, tidak bisa menerima perubahan aslan pada asalnya. Apa yang tidak bisa menerima perubahan? Al-umur, yang pertama umur. Umur tidak bisa berubah nyangkanya. Sudah sampai ini, waktunya sudah habis, diambil. Atau kali berubah umur tadi. Warisku, yang kedua rezeki. Rezeki tidak bisa berubah pada siapa yang ampunnya niscaya kepada dia yang memilikinya. Walaupun andai kata penghalangnya banyak, kamu sudah sampai lawan ampun, kalau inya walaupun penghalangnya banyak tetap tidak bisa. Wal ajalu, di umur ajal kematian tidak bisa menerima perubahan. Sudah sampai masanya dijawab. Was-sa'adatu, dan kebahagiaan tidak bisa menerima perubahan. Ya, bahagia. Wasyaqawatu, yang keempat adalah kecelakaan atau ketidakbahagiaan, ketidaksenangan. Sudah apa? Tidak bisa menerima perubahan, atau jalan yang tidak baik. Wal muhsinu ila mustawratil aramili, al muhsinu fil awwali wa ghairu misal. Yang ke-19, orang yang selalu membantu daripada orang yang mati tinggal suaminya. Al muhsin fil awwali. Dan ke-20, wal musta'idu lil mauti, orang yang tidak mau supaya jadi iblis adalah orang yang selalu ingat siap dengan kematiannya. Bi'tiadil a'mali sholihah, dengan selalu mengerjakan amal-amal sholih. Jadi iblis bila ada orang beramal sholih, aku tidak suka, aku benci sekali. Setelah mengatakan yang ini, lalu si iblis pamit dari Nabi. Setelah itu, wahai Muhammad, Iblis, aku pamit. Jadi Nabi mengetahui apa yang diucapkan oleh Iblis tentang yang tidak disukai daripada umatnya. Wal maqalatu tasi'ah wal ishrun, ada maqalah yang ke-29. Qala Wahab ibnu Munabbih, berkata Imam Wahab ibnu Munabbih rahimahullah ta'ala, maktubul fi Taurat, tertulis dalam kitab Taurat, hadhil qawaid sabatu, dan ini adalah
nasihat-nasihat yang 7 yang tertulis dalam kitab Taurat. Dahulunya Imam Nawawi ini suka, beliau ini mencari nas-nas pada zaman Bani Israel. Ada nas-nas yang Bani Israel, nas daripada kitab Taurat dilihat sidik, sehingga sidik menemukan ada tertulis di Taurat 7 macam nasihat, ada 27 macam nasihat maksudnya. As-sab'ah wal ishrun. Kitab Taurat itu isinya bukan kayak Al-Quran. Misalnya isinya ujungnya nun la yashkurun, apa pas-pas punya ada. Jadi kitab Taurat itu isinya tentang nasihat-nasihat saja, nasihat untuk negeri akhirat. Yang ditemukan oleh Imam Wahab bin Munabbi. Nasihat yang pertama kata beliau, al-awwal man tazawwaza fid dunya bisabil akhirati bit taqwa. Tertulis di Taurat kata beliau, barang siapa yang membuat banyak bekal di dunia, di negeri dunia, bisa berakhirati untuk menuju akhirat kaina, maka orang tersebut istinabu kullu ma yakhafu minhu dararun fiddin, maka orang tersebut akan adalah menjauhi dari apa yang ditakutinya yang membuat bencana pada agama. Tertulis di Taurat, Shara yaumul qiyamati habibullah, maka orang tersebut akan menjadi kekasih Allah Ta'ala. Jadi orang yang memperbanyak bekal menuju akhirat, tertulis di Taurat, orang tersebut nanti hari kiamat akan menjadi kekasih Allah Ta'ala. Tertulis kita Taurat. Wathani man tarakal ghadab shara fi jiwarillah. Yang kedua tulisannya, barang siapa yang bisa meninggalkan sifat benci, shara isjaya dia terhindar dari apa? Min adabillah, saliman min adabillah, selamat daripada azab Allah Ta'ala. Kemudian yang apa? Yang ketiga, man taraka hubbal aisy al hayati fid dunya bi an la yuhibba tamattu'a fiha shara yaumil qiyamati aminan saliman min adabillah. Barang siapa yang tidak tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia tadi, maka pada hari kiamat dia akan hidup terang saliman. Jika dunia tidak turang, kemudian macam-macam melihat sabarai tentang itu, anak-anak sabarai, anak-anak ini, anak-anak itu, anak-anak sabarai. Kenapa? Orang tersebut nantinya dari kiamat dia hidup terang. Kenapa? Karena banyak macam-macam ambisi kita dari yang ditanya, apa yang telah engkau kumpulkan di dunia dan untuk apa kau menggunakannya, ditanya ini. Yang ambisi macam-macam, ada pertanyaan kita. Ambisi sepeda disebutin, ambisi rumah di sebuah tapi dipakai. Rumah engkau dipakai untuk apa? Apa kita digunakan untuk taat ibadah untuk engkau tadi? Punya ada yang ambisi barang, ada yang pertanyaannya. Banyak ambisi barang ada pertanyaan kita. Setiap yang dimiliki kita. Warabi'u man tarakal hasada shara yaumil qiyamati mahmudan ala ru'usil khalaiqi. Keempat, barang siapa yang bersih meninggalkan dari sifat hasud, maka pada hari kiamat dia akan menjadi hamba yang terhormat, terpuji di kalangan, di hadapan semua makhluk. Kenapa? Nantinya orang hasud dikumpulkan dengan orang hasud. Orang yang hasud dikumpulkan dengan orang yang hasud. Orang yang dihasud dikumpulkan dengan orang dihasud. Di hadapan kita. Ini mahasud yang ini. Terus malaikat kita juru bicaranya. Fulan bilkuan Allah Ta'ala mahasud yang ini. Ini orang yang dihasudnya. Subhanallah. Masih
dikumpulkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasadat. Artinya, utruk, jauhilah oleh kalian al hasadat wal hasadat, hasud tadi. Fa inna banai Adam, maka sesungguhnya dua orang anak Nabi Adam. Yang dahulunya siapa? Qabil dan si Habil. Inna ma qatala, hanya saja qatala telah membunuh ahaduhuma, oleh salah satu dari keduanya itu sahibahu, akan yang satunya hasadan, karena dengki, karena hasud. Zaman Habil dan Qabil muncul hasud. Kalau zaman Habil dan Qabil ada hasud, misalnya sifat hasud itu ada. Wal khamisu man tarakahu berriyasati ay al-syai'il hasani sara yawma qiyamati azizan indal malikil jabbar. Kelima, barang siapa yang tidak cinta kedudukan di dunia, cinta kehormatan di dunia, tidak suka, tidak cinta dengan kedudukan, kehormatan dan lain-lain, kemuliaan dan lain-lain. Sara yaumil qiyamah, nantinya adalah dia menjadi hari kiamat azizan, termasuk yang mulia, indal malikil jabbar, di hadirat di sisi Allah Ta'ala malikil jabbar. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma min rajulin yata'azamu fi nafsihi wa yakhtalu fi masyiatihi illa laqiyallaha wa huwa alaihi qadban. Ini sudah cirinya ujar Nabi kita, siapa saja dari seseorang itu yang merasa mulia dalam dirinya. Yang merasa mulia itu macam-macam ya, karena suaranya baik, karena pangerannya baik, karena pemadanya lancar, karena ucapannya macam-macam kan. Yakhtaru fi masyiatihi, dan dia juga pada berjalannya seperti menunjukkan keadaan dirinya menjadi benar. Illa laki Allah, melainkan nantinya dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Walhal Allah Ta'ala alaihi, atas dirinya ghadbanu murka, merasa mulia pada dirinya sendiri. Ini bahaya, merasa mulia dirinya sendiri, melihat di jalannya, oh dari itu lebih mulia daripada yang baik. Bahaya juga. Raja-raja mengajak, jangan jalankan bercerami. Punya ada bercerami, orang tahu diri itu. Jadi bercerami. Jangan bisa cerami, bercerami. Cerami yang tingginya setinggi badan kayak wah. Cerami yang kayak tinggi lemari, cerami. Bukan cerami, akhirnya cerami yang di dalamnya sambil mencerami zahirnya, sambil mencerami dalamnya. Yang tiap hari kita pasti mencerami, maksudnya mencerami supaya bungas. Beda kalau orang pulang langsung aja bercerami, lain orang pulang bercerami itu apa itu bedanya? Rambut rapi, apalagi sisir. Baru nggak bercerami, terus mandi terus berpotong rambut tak kiri, rambut tak kanan, kayak itu juga. Tiap hari bagus kan bercermin diri. Supaya apa? Supaya tidak salah langkah. Wasadisu man taraqal qudula fid dunya minal kalami wal mali wal jahi wa ghairu dzalika minal mubahati allati tawaqqa'a fil ma'siyah
ma'siyati wal ghaflati. Yang kadang-kadang barang siapa yang tidak banyak bicara, yang tidak perlu tidur dia negeri dunia. Kita perlu, jangan lupa deh, harus kepada yang perlu, yang ada perlu kita banyak dia. Dan barang siapa yang memperbanyak meninggalkan al-mali, kelebihan-kelebihan pada harta yang dikumpulkan, maksudnya harta uangnya dan harta yang mengumpulkan merasa cukup aja, tidak merasa kurang aja. Wal jahi, dan meninggalkan daripada mencari kedudukan yang tinggi, adalah orang tersebut termasuk orang yang naiman bil amrod, orang yang menjadi orang yang menjadikan apa? Selamat, tenang dan aman. Mutawassi'an bil hakiman wasabi man tarakal khusumata fi dunya. Tujuh ini apa nak tujuh ini? Man tarakal khusumata, barang siapa yang meninggalkan bermusuh-musuhan atau meninggalkan sengketa hidupnya dari dunia, shara yaumil qiyamati minal faizina, jadilah nanti di hari kiamat orang atau hamba yang beruntung, orang yang memusuhi kadilawaninya, orang yang menzaliminya pada dilayaninya, tetap aja digawinya baik-baik tadi. Artinya panas hujan tetap digawinya, walaupun ada tidak suka, orang tidak suka lawan kita, serahkan urusannya lawan Allah Ta'ala. Kali-kali seorang naimah fil amrod ay an-najina wa zafirina. Qala sallallahu alaihi wasallam, menjadi Nabi kita, man tarakal qira'a wa huwa mubtilun, barang siapa yang adalah dia meninggalkan al-qira'a, perselisihan, permusuhan atau persengketaan. Yang sengketa maksudnya sengketa di sini pasti tujuannya kepada tanah. Ya langsung sengketa itu pasti tanah kan. Nah mungkin sengketa itu permusuhan mungkin pasti tanah. Tapi jarang meninggalkan sengketa ini. Karena baharga. Siapa yang meninggalkan daripada permusuhan, perselisihan, wahwa mubtilun, dia adalah seperti pahlawan. Dia meninggalkan perselisihan itu seperti pahlawan. Bana dunia lahu baitun, niscaya nantinya di hari kiamat dia dibangunkan baginya satu rumah fi rawdil jannah, pada tempatnya di sekitar surga. Wa man tarakahu wa huwa muhibbun bunyan lahu baitun, barang siapa yang dia meninggalkannya wa huwa muhibbun, padahal dia tadi benar tapi ditinggalkannya, dia tadi ucapannya, perbuatannya benar, lalu anak membantahnya, padahal bujurannya, nah membantahnya ini membantahnya pada bujur, habisnya sudah aja, yang paling situ, padahal bujurnya tapi membantahnya, padahal bujur lagi. Barang dia fi wasabiha, Allah Ta'ala membangunkan baginya satu rumah fi wasabiha, di tengah-tengah surganya. Wa man hassana khulqahu, barang siapa yang adalah dia baik perakainya, bagus budi pekertinya, bunyalahu, niscaya dibangunkan baginya baitun, satu rumah fi a'la'a, pada tinggi daripada yang tadi. Jadi ada nanti dua rumah Allah Ta'ala yang atapnya tinggi yang surga, khusus nang khuluqun hasan, akhlak yang baik, pekerti yang baik, diulangkan khusus di sunatinya nang pas situ orang memperbuti pekerti yang baik, yang pilih dari surga. Di surga ada pilih lagi bilangan
Ustaz pulang rumahnya. Tadi pulang apa? Nah, karena mahal lagi orang muslimnya berananya dikumpulkan saya orang-orang tadi di surga khusus rumahnya juga punya anak pengawal katanya, pengawalnya kalau di rumah itu awal nah hidupnya juga di surga itu ada rumah kan anak masing-masing dan ada waktunya pengawalnya seminggu sekali itu Yomul Jumu'ah ya, jadi di surga ada 2 hari ya karena di dunia itu kan terkali di sana karena bedanya setiap hari Jumat nanti situ baku-bakutan saling berkunjung-kunjungan maka kita juga di dunia tahu sekali kehilangan. Wasami yang ke-8 antara al-bukhla di dunia seorang madhuran inda rusna khalaiki. Siapa yang tidak bakhil di akhirat pasti tergolong orang yang apa? Tergolong oleh orang yang mulia. Bakhil, tidak bakhil. Dan disebutkan di hadapan semua makhluk. Ujian Nabi kita la yastahi wal iman wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'minin abadan. Tidak akan terkumpul oleh iman seseorang tadi wal bukhlu dan bakhilnya fi qalbi rajulin mu'minin pada hati orang beriman abadan selamanya. Jadi biasanya ada bakhil berarti imannya kurang, imannya ada kurang yang bakhil. Rawa itu sah. Wa rawiya Rasulullah alaihi wasallam wa ayyu da'in adwa min al-bukhli. Riwayat daripada Nabi kita dan obat apa dan penyakit apa yang lebih parah adalah penyakit. Ada satu penyakit ada 2 yang lebih parah minal bukhli kecuali bakhil. Bakhil penyakit yang paling parah tidak ada obat. Kalau diobati di rumah sakit tidak ada penyakit obat bakhil yang ada obatnya. Nabi kita berucap ayyu da'in adba'u, penyakit apa aja adba'u tidak ada obatnya, yaitu adalah al-bukhli. Rawi Imam Ahmad al-Bukhari wa Muslim. Wa tasin dan kasabilan man taraka ar-rahata fi dunya. Barang siapa yang dia tadi ar-rahata fi dunya biar at'aba nafsu fi ta'atillah. Barang siapa yang dia tadi di waktu dunia mengerjakan ibadah karena Allah Ta'ala fi ta'atillah sara yaumil qiyamah masruran, maka akhirat nantinya dia mendapat istirahat yang kekal dan mendapat nikmat yang abadi. Jadi karena dia harus menikmati hasilnya juga. Di dunia kita beribadah, ibadah kita sesuai dengan niat di hati kita. Misalnya sesuai dengan niat di hati kita ibadah, misalnya dia harus menikmati hasilnya. Wal asyir yang ke-10 man tarakal harama bil ma'akili wal masyaribi wal malabisi wal aqwali wal af'ali sara yaumil qiyamati fi jiwaril anbiya'i. Siapa yang adalah meninggalkan perbuatan atau hasil daripada yang haram tinggalkannya, niscaya Allah akan memberikan baginya. Niscaya Allah Ta'ala meninggalkan, Allah Ta'ala memberikan baginya dengan apa? Berdekatan dengan para nabi di akhirat nanti, bijiwari al-anbiya. Jadi dari makanannya tinggalkan garam tadi, minumannya, pakaiannya,
perbuatannya, perkataannya dan lain-lain. Niscaya fi jiwa dan anbiya, berdekatan dengan para nabi. Jadi berdekatan dengan para nabi berarti nabinya banyak al-anbiya. Wal hadi asyara, yang ke-11, man taraka an-nazara fil harami bi dunya afrahullah ainahu yaumal qiyamati fil jannati. Barang siapa yang meninggalkan pandangan yang diharapkan Allah Ta'ala di dunia, niscaya Allah Ta'ala menggembirakan pandangannya di surga nanti pada hari kiamat. Jika ada sesuatu yang tidak boleh dia mengucap astagfirullah, jangan-jangan perbuatan yang tidak baik, atau melihat daripada perbuatan zalim yang menyebabkan dia astagfirullah, niscaya di hari kiamat pandangan matanya akan diberi gembirakan dengan melihat yang baik-baik. Kemudian tadi, wa man taraka al-ghaniyya fi dunya, barang siapa yang meninggalkan apa? Hidup berlebih-lebihan di dunia, wakhtara, dan dia memilih al-faqra, hidup seadanya. Tidak bakal hidup seadanya secukupnya. Niscaya apa? Sora yaumil qiyamati ba'athahu yaumil qiyamati ma'al waliyyi wan nabiyyin. Nantinya di surga Allah Ta'ala membangkitkan dia dan dikumpulkan bersama para wali dan para nabi. Jadinya dia hidup di dunia tadi karena tentunya berlebihan, artinya seadanya dia tadi. Kenapa? Karena sesuai kemampuannya. Kalau kita terlalu dipaksakan, kalau tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kemampuan kita paksakan, dan akhirnya apa? KO, jiun, ya, jiun, cari sebarangan kali bukunya sebenarnya apa yang dicari, KO, artinya mencari kemampuan, menjadi sesuatu kemampuan semampu kita. Nanti mati taat dan ibadah kepada Allah. Sudah boleh mati menyenang, cari keperluan, mati juga pun sudah awak uyuh lapar batahan. Kita jawab. Ya ada segitu bisa sah. Ya berhemat dia justru itu hitungan lain juga. Ya lah. Sehari itu seketuanya bagi hamba itu kain saya itu Allah Ta'ala biar sesahir seharusnya itu juga. Jenisnya diberi Allah Ta'ala saja melihat saya itu disahiri aja yang mereka itu dia melihatnya. Sudah benar dua. Coba disambung. Mudah-mudahan kita mudahkan Allah Ta'ala. Ada segala dosa Allah Ta'ala matikan semua khotimah. Video akan pada semua khotimah dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah suka virus dan kita tidak matikan Allah Subhanahu wa taala zalai maka ada madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa faqihna bi din wa ala tawil wa faqihna bi din wa ala faqihna bi din wa ala tarbana bi dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.